Bagaimana misalnya kalau kita sudah terjatuh menggibahi orang lain misalnya? Bagaimana tobatnya? Misalnya kita sudah terlanjur menggibah gitu kan. Lalu bagaimana tobatnya? Dan maka dalam hal ini para ulama ya, terbagi menjadi dua pandangan, dua pendapat. Yang pertama adalah apa? Pendapat pertama ini ya, didukung juga ya oleh banyak ulama, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim, ya. Bahkan dinukil bahwasanya ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya cukup kita memohonkan ampun untuk orang yang kita gibahi. Cukup kita memohonkan ampun bagi orang yang kita gibahi. Jadi misalnya kita terlanjur menggibah, maka kita mohonkan ampun bagi korban yang kita gibahi itu. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa kita tidak perlu meminta kehalalan atau meminta maaf kepada pihak yang digibahi, akan tetapi cukup kita istighfar ya, atau memohonkan ampun bagi korban. Nah, pendapat pertama ini juga ya memberikan beberapa alasan. Yang pertama bahwa ketika kita meminta maaf kepada korban bahwa kita sudah menggibahnya, ini membuka peluang terjadinya konflik begitu loh. Karena bisa jadi yang menggibah itu kan sahabatnya, teman dekatnya gitu kan. Nah, dikhawatirkan nanti ketika minta maaf, hubungan persahabatannya ini misalnya menjadi renggang begitu. Akan timbul yang namanya keburukan. Oh, ternyata kamu gini ya di belakangku misalnya. Kan begitu kan? Ini pendapat yang pertama. Kemudian selain itu ya mengabarkan gibah kepada orang digibahi itu kan bisa menimbulkan permusuhan sebagai dampak berkelanjutan itu tadi. Dan justru ini akan memupuskan rasa kasih sayang di antara mereka. Maka pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya daripada timbul kerusakan, ya, maka lebih baik cukup dengan apa? Memohonkan ampun bagi korban yang digibahi. Adapun pendapat kedua, ini pendapat yang didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, dan didukung oleh pendapat Imam Nawawi juga dan ulama lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya memohonkan ampun bagi orang yang digibahi itu nggak cukup. Mesti harus minta kehalalan, mesti minta maaf. Ya, jika tidak minta maaf maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat kedua ini mengatakan selain kita memohonkan ampun bagi pihak yang digibahi, maka kita mesti menemui dia dan memohon maaf kepada korban yang kita gibahi. Karena mereka menganggap bahwasanya kalau gibah ini berkaitan dengan hak manusia. Maka untuk menghalalkannya ya mesti minta kehalalan kepada pihak yang bersangkutan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mana pendapat yang rojih? Apakah cukup kita memohonkan ampun dari orang yang kita gibahi itu atau kita mesti minta juga kehalalannya? Otomatis dengan mengorbankan persahabatan. Karena ada peluang di situ terjadi yang namanya konflik ya. Mungkin awalnya dia temenan, tapi karena terjadi gibah ya akhirnya terjadi gesekan akhirnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Maka jika kita perhatikan dari kedua pendapat itu, maka yang lebih rojih itu adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya selain kita meminta ampunkan orang yang kita gibahi, maka kita mesti apa? Kita mesti meminta maaf kepada pihak yang digibahi. Meminta maaf. Maka kita selain mendoakan atau selain memintakan maaf, istighfar untuk yang kita gibahi, maka kita mesti meminta kehalalannya, meminta ridhonya. Ya, tolong ya dimaafin. Ya. Adapun jika memang orang kita gibahi itu ya dikenal orangnya itu sulit memaafkan, apalagi gibah yang kita ucapkan itu gibah yang sangat menyakitkan begitu, maka cukup kita meminta maaf secara global, minta maaf secara global dan kita doakan orang yang kita gibahi itu dengan kebaikan. Maka setelah itu kemudian kita sebut kebaikan-kebaikannya di hadapan orang lain setelah kita menyebutkan keburukan-keburukan sebelumnya begitu. Maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa ghibah yang sudah kita lakukan.